Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Rana Wusheng, aku terlalu malas untuk meladeninya. Kalian pergilah bermain dengannya. Baik, kita melihat nih. Akhirnya peperangan pun pecah. Cao Fang berkata, ada terlalu banyak Wushen dan Wusheng di sini di pihak musuh. Kita nggak akan bisa bertahan jika terus seperti ini. Dalam hati Cao Fang, sepertinya aku hanya bisa mengorbankan semua kekuatanku. 1000 pasukan beast, pasukan zombie. Lalu Cao Fang memanggil semua pasukannya nih. Bunuh mereka semua. Gak ada gunanya kau berjuang sampai mati. 3 kekuatan tersembunyi. Dengarkan perintahku. Segera kirim Wushen untuk mengepung Cao Fang. Baik, bunuh. Tuan, ada musuh baru di sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir tentang itu. Urus saja musuh yang ada di depanmu. Aku akan menghentikan mereka. Bagus. Ini sangat bagus. Cao Fang, berapa lama kau bisa bertahan? Jarang sekali aku bisa bersenang-senang. Jadi tunjukkan padaku lebih banyak pertunjukan. Kalau gitu, kau harus membuka matamu. Karena adegan selanjutnya pasti sangat seru. Dalam hati Cao Fang, ada harimau di depan dan serigala di belakang. Hanya ketika aku dipromosikan ke Wushen, aku bisa memiliki harapan untuk hidup. Dan orang-orang Wushen ini adalah poin XP yang sangat aku butuhkan. Hei itu, anak itu ada di sini. Cepat, hentikan dia. Orang ini bisa mengalahkan beberapa Wushen hanya dengan berada di ranah Wusheng. Kekuatannya jelas nggak kecil. Jangan remehkan dia. Mereka yang memiliki teknik yang hebat pergi lebih dulu dan sisanya merapalkan api. Jangan buang-buang tenaga secara berlebihan. Sekelompok sampah ingin mengepungku. Mimpi. Shrink into inch. Kita melihat nih, mereka menyerang Cao Fang, tapi Cao Fang kecepatannya sangat cepat. Nggak baik, menjauhlah. Hati-hati. Ingin lari, sudah terlambat. Temple Sword, maju. Teknik yang sangat kuat. Pelindung tubuhku nggak bisa menghentikannya sama sekali. Dan Cao Fang mulai membantai mereka. Ding, selamat host Cao Fang karena membunuh Wusheng mendapatkan 3 juta poin pengalaman. Selamat host Cao Fang karena membunuh salah satu dari Wusheng bintang 5 mendapatkan 5 juta poin pengalaman. Selamat kepada host Cao Fang karena membunuh salah satu dari Wusheng bintang 7 dan mendapatkan 7 juta poin pengalaman. Apa kau bercanda? Dia membunuh selusin Wusheng hanya dengan satu gerakan. Kekuatan kita gak setingkat dengan Cao Fang. Jangan takut, dia hanya seorang diri. Aku gak percaya bahwa begitu banyak dari kita masih bisa dibunuh olehnya. Jangan panik, gak mungkin bagi Cao Fang untuk melepaskan teknik yang begitu kuat secara terus-menerus. Jangan menjadi impulsif, kelilingi dia dan lawan secara perlahan. Dan cepat atau lambat, kita pasti akan berhasil membunuhnya. Arai Renfang, ya itulah. Northern Golden Shark, Drain Extinguishing. Dalam hati Cao Fang, gak bagus. Aku harus mengakhiri pertempuran di sini sesegera mungkin dan kemudian mendukung Tianwei dan Zilong. Jika aku terus diseret ke sini, maka ini tidak akan selesai. Tali ikat peri ubah menjadi ribuan. Setelah tali ikat peri diubah menjadi ribuan dan kekuatan ikatnya telah berkurang, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Wusheng. Kita melihat nih, Cao Fang kayak membelah-belah talinya tuh jadi banyak dan dia menangkap semuanya yang ada nih musuhnya nih. Tali apa ini?
Sialan, aku gak bisa bergerak. Tuan Ling Xuan, cepat selamatkan kami. Kita melihat nih, sekelompok sampah. Bahkan Cao Fang gak bisa kalian hadapi. Dalam hati Mai Kai, sial, aku dan kekuatan tersembunyi lainnya masih membutuhkan orang-orang ini untuk menstabilkan gurun. Dan aku gak bisa membiarkan mereka mati atau terluka terlalu banyak. Gak ada yang bisa menyelamatkanmu. Matilah untukku. Ice Age berskala besar. Ting. Setelah mengurangi 1 miliar koin Supreme, keterampilan peri Ice Age akan dimunculkan dalam skala besar. Cao Fang, tua muda ini memerintah kamu untuk berhenti. Aku pasti akan membunuhmu. Destroyer Explosion. Kita melihat nih, ledakan yang sangat besar. Ting. Selamat kepada host Cao Fang karena telah berhasil membunuh 48 Wusheng, mendapatkan 144 juta poin pengalaman. Ting, selamat kepada host Cao Fang karena berhasil membunuh 31 orang Wusheng bintang 5, mendapatkan 155 juta poin pengalaman. Ting, selamat kepada host Cao Fang karena berhasil membunuh 26 orang Wusheng, ini typo, Wusheng pakai H nih. Orang Wusheng bintang 7 dan mendapatkan 182 juta poin pengalaman. Ting, selamat kepada host Cao Fang karena telah berhasil membunuh lebih dari 100 orang Wusheng dalam satu gerakan, mendapatkan julukan pembantai Wusheng dan mendapatkan setelan God of War dari set hadiah yang tersisa. Ting, selamat kepada host Cao Fang karena berhasil menembus ke Wushen. Ranah Anda saat ini adalah Wushen bintang 1. Akhirnya aku menerobos ke Wushen. Tuan menerobos ke Wushen. Itu bagus sekali. Tuan benar-benar berbeda dari orang biasa. Belum lagi dia menerobos ke Wushen dalam keadaan seperti ini. Aku percaya bahwa Tuan akan menang jika dia melawan seorang di ranah Void Realm. Iya, ketika Tuan berada di ranah Wusheng, dia bisa membunuh seorang Wushen lebih dari 1. Sekarang dia telah menerobos ke Wushen, maka Ling Xuan jelas bukan lawannya. Kita hanya perlu bertahan dan menunggu Tuan untuk membunuh Ling Xuan atau si Mai Kai itu. Dan kita pasti akan menang. Sekelompok orang ini benar-benar gila. Mereka menggantungkan harapan mereka pada seorang yang baru aja menerobos Wushen, Cao Fang. Seorang yang baru aja menerobos ke Wushen gak akan bisa melawan kami. Wushen kami bisa membunuh 10 orang dewasa dengan satu tamparan. Kau hanyalah Wushen biasa. Aku khawatir kau gak tahu betapa menakutkannya kekuatan yang menginjak ke ranah Void Realm. Kau itu bagaikan semut yang bisa dihancurkan dengan mudah. Kau bilang seperti itu karena kau nggak tahu seberapa kuat Tuan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bunuh mereka. Dan akhirnya mereka terus berperang. Dan Cao Fang langsung menghampiri si Mai Kai ini. Mai Kai berkata, Cao Fang, kau berani gak mendengarkan perintah aku. Meskipun seorang sampah yang mati gak berpengaruh padaku, tetapi melawan seekor anjing harus melihat pemiliknya juga. Mereka semua adalah anjingku. Jika berani membunuh mereka, maka aku akan mengubahmu menjadi anjingku juga. Ling Xuan. Kenapa namanya berubah jadi Ling Xuan? Sabar. Tapi ya udah, kita ganti nih sebutannya jadi Ling Xuan. Ya, gue gak peduli sih namanya apa. Karena ya spoiler dong, gak usah. Oke, lanjut. Ling Xuan, ketika ibumu melahirkanmu, apakah dia mengambil dan membuang plasentamu? Aduh. Aku khawatir itulah yang membuatmu menjadi bodoh. Dan jika aku memanggilmu seekor anjing, itu akan dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap binatang yang lucu. Brengsek. Cao Fang, karena kau cari mati, maka aku akan mengabulkannya. Kita melihat nih, Ling Xuan maju menyerang. Tombak God of War. Kita melihat si Ling Xuan menggunakan tombak. Cao Fang juga pakai tombak nih. Mereka berdua beradu serangan. Dan intinya dampaknya bikin mereka berdua mundur gitu. Mustahil bagi senjata biasa bisa memblokir serangan yang baru aja aku lakukan. Apakah tombak di tanganmu itu adalah senjata ajaib? Itu benar. Hari ini aku akan menggunakan tombak God of War untuk menghancurkan kepala bodohmu itu. Tombak God of War. Nama itu sangat cocok untukku. Cao Fang, cepat serahkan tombak God of War itu. Kalau kau memberikannya, aku bisa memberimu cara bahagia untuk mati. Kau sangat menginginkan artefak bukan? Kemudian kau lihatlah ini. Keluarlah setelan God of War. Ting, selamat host Cao Fang karena menggunakan setelan God of War dan meningkatkan kekuatan serangan hingga 300%. Kekuatan pertahanan meningkat 300%. Daya ledak meningkat 300%. Pelindung armor 300%. Skill dari setelan God of War dalam kurung. Skill dapat menggunakan kekuatan setelan God of War berubah menjadi hantu God of War dan dapat membunuh lawan di level yang lebih tinggi. Waktu pendinginan 1 bulan. Pendinginan tuh cooldown. Nah, jadi abis pakai harus nunggu sebulan lagi buat pakai lagi. Nah, jadi cooldownnya 1 bulan. Skill dari setelan God of War ini terlalu luar biasa. Aku menjadi gak terkalahkan. Setelan artefak dewa. Bagaimana ini mungkin? Kuil perangku telah ada di tanah Thanos ini selama puluhan ribu tahun, tetapi hanya beberapa artefak yang telah dikumpulkan. Jadi bagaimana bisa anak ini langsung mendapatkan satu set artefak tingkat dewa? Ling Xuan, matilah!
Gak peduli seberapa kuat artefak itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Ada perbedaan besar antara kau dan aku. Kau gak akan bisa mengalahkanku. Attacks of Thousand Spears. Sedangkan Cao Fang menggunakan skill tombak God of War. Serang! Kita melihat nih, mereka berdua beradu serangan. Tapi serangan Cao Fang berhasil menghancurkan tombak dari si... siapa nih? Ling Xuan ya? Iya, Ling Xuan kalau gak salah. Gak, aku adalah seorang dewa perang. Bagaimana bisa aku mati di sini? Juar! Hah? Bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar mati di tangan seorang Wushen. Ting! Selamat kepada host Cao Fang. Karena berhasil membunuh Ling Xuan, seorang bos yang melangkah ke Void Realm dan memperoleh katalog God of War, 100 Void Stones, 5 artefak, item khusus, kartu spike tak terkalahkan, dan 10 pil tingkat dewa. Ting! Selamat kepada host Cao Fang untuk peningkatannya. Anda saat ini berada di ranah Wushen bintang 2. Setelan God of War ini terlalu luar biasa. Dan setelah membunuh Ling Xuan, dia memberikan begitu banyak hal untukku. Apa? Tuan Ling Xuan benar-benar mati. Bagaimana bisa ini terjadi? Cao Fang hanya di ranah Wushen. Bagaimana bisa dia membunuh Tuan Ling Xuan yang berada di ranah Trading Void Realm? Ini sudah berakhir. Tuan Ling Xuan sudah mati sekarang. Bukankah kita juga akan mati jika tetap di sini? Nah, saatnya bagi kalian untuk mati. Hah, ini buruk. Cao Fang ada di sini. Cepat lari. Bahkan Tuan Ling Xuan dibunuh olehnya. Kita nggak pergi ke sini untuk mati. Kita harus cepat-cepat melaporkan ini ke kuil perang. Gak ada dari kalian yang bisa kabur hari ini. Matilah untukku. Duar. Aku nggak mau mati. Ampuni aku. Aku rela bekerja untukmu. Ini sudah berakhir. Ini semua sudah berakhir. Si Tianwei berkata, sudah kukatakan bahwa Tuan bisa menyapu mereka. Setelah menerobos ke Wushen, para idiot ini masih aja belum mengerti pasukan gabungan dari kekuatan tersembunyi ini bukanlah musuh bagi Tuan. Aku pikir gurun harus menjadi milik Tuan mulai sekarang. Zilong menambahkan, jadilah bawahan Tuan. Itu adalah suatu berkah bagi kalian. Kekuatan tersembunyi telah dibersihkan. Dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan sisa-sisa pasukan kecil itu. Tianwei, kau pimpinlah pasukan untuk mengepung pasukan dari 3 keluarga dan bunuh mereka yang berani melarikan diri. Baik. Dan Tianwei dan kawan-kawan mulai menyerang nih. Ini buruk. Orang-orang kuat dari kekuatan tersembunyi itu telah dibunuh oleh Cao Fang dan sekarang dia datang kepada kita. Gila, kekuatan tersembunyi kita sangatlah kuat, tetapi Cao Fang bisa membunuh mereka semua setelah bertemu sekali. Itu hebat sekali. Aku pikir kita akan menang saat melawan Cao Fang. Siapa sangka aku malah mengantarkan nyawa karena aku adalah orang yang baik. Dan sebagian besar dari kalian belum mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Jadi aku akan memberi kalian kesempatan. Mereka yang menyerah tidak akan mati dan mereka yang melawan akan dibunuh. Bunuh! Lalu semuanya langsung bersujud. Kami bersedia untuk menyerah, tetapi kami berharap Tuan akan menunjukkan belas kasihan. Oke, baiklah. Tianwei, Zilong, kalian pimpinlah orang-orang ini untuk mengumpulkan pasukan dari 3 keluarga. Bawahan menerima perintah. Citam berkata, Tuan muda, kau sangat baik. Hanya dalam waktu singkat, gak hanya pasukan koalisi dari beberapa kekuatan tersembunyi yang dihancurkan, tetapi pasukan dari 3 keluarga juga digabungkan. Cao Fang merespon, ini belum berakhir. Kau sudah cukup puas menonton semua adegan itu, iya kan? Jangan kabur dariku dulu. Lalu dia pun muncul. Semut, ternyata kau memiliki 1 set artefak. Itu benar-benar membuatku terkejut. Tampaknya kau memiliki banyak rahasia. Nah, kalau kau bersedia untuk menyerah kepadaku dan bersumpah untuk menjadi pelayanku selamanya, aku bisa menjagamu selamanya. Gimana? Ada kesenjangan antara idemu dan ideku. Karena bahkan kalau kau bersumpah menjadi anjingku, aku akan tetap membunuhmu. Sepertinya membunuh Trading Void Realm telah memberimu banyak kepercayaan diri. Tapi kau telah menganggap remeh diriku. Di mataku, Trading Void Realm tidak lebih dari seekor semut yang bisa dihancurkan sampai mati sesuka hati. Kita melihat nih, si orang ini nih yang dari neraka, dia menyiapkan serangan dari kakinya dan dia menyerang ke orang-orang lah semua. Langit sudah runtuh dan magma telah keluar. Cepat lari, ya Tuhan. Mungkinkah akhir dunia akan datang? Tolong, aku belum mau mati. Sialan. Para pasukan dari 3 keluarga menderita banyak korban. Jadi nggak akan banyak yang tersisa. Kekuatan wajah putih kecil ini sangatlah kuat, hampir di luar jangkauan ranah alam ini. Jika dibandingkan dengannya, Ling Xuan adalah sampah. Tuan beneran ingin melawan keberadaan yang menakutkan secara langsung. Aku percaya Tuan pasti akan menang. Jika dibandingkan dengan surga tempatku berasal, kekuatan hukum gurun ini sangatlah lemah. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatanku dan seluruh tempat ini sudah hancur berantakan. Citam berkata, Tuan muda, dia terlalu kuat. Apa kita bisa benar-benar mengalahkannya? Cao Fang merespon, yakinlah, denganku, para dewa menghalangi pembunuhan orang-orang dan para Buddha menghalangi pembunuhan dari seorang Buddha. Dari translator ini. Maaf kalau kata-katanya nggak nyambung. Soalnya aneh nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu tahu dengan idiom orang Cina. Nah, itu dari translatornya.
Cao Fang melanjutkan, Citan, kau pergilah dari sini untuk menghindarinya. Kau nggak bisa ikut campur dalam pertempuran berikutnya. Tuan muda, tolong berhati-hatilah. Semut, kau benar-benar membuktikan pepatah bahwa orang bodoh nggak kenal takut. Di Gurun ini, kau bisa menjadi seorang raja yang mendominasi dengan ranah Void Realm. Tetapi di Tianyu, seseorang yang kuat bisa menginjak-injak 8.000 orang Void Realm sampai mati dengan sesuka hati. Tianyu, di mana itu? Dalam hati Cao Fang, cepat atau lambat aku akan keluar dari gurun. Jadi aku mungkin juga mendapatkan beberapa informasi tentang alam lain darinya. Bagaimanapun juga, kau nggak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Jadi aku akan memberitahumu, dunia tempat kita tinggal disebut dunia bela diri. Dan ada 9 alam di dunia bela diri. Di antaranya Tianyu adalah yang terkuat. Aku berasal dari organisasi pembunuh top di Tianyu. Kau bilang Tianyu sangat kuat dan gurun adalah sampah. Jadi kenapa kau bisa ada di sini? Semut, apa yang kau tahu? Ranahku sudah ada di Void Martial Realm, di atas Void Realm, dan aku dihukum di sini karena pertarungan antar faksi dalam organisasi. Tapi selama aku membunuhmu, mendapatkan teknik dan artefak di tubuhmu itu, aku akan bisa menahan 100 kesengsaraan. Bahkan jika itu melebihi 100 kesengsaraan, itu masih memiliki harapan ketika aku kembali ke Tianyu. Saat itu, aku juga akan menjadi orang yang kuat. Ingin membunuhku? Aku yang akan membunuhmu lebih dulu. Aku nggak tahu bagaimana aku akan mati nanti. Six Autumn Light yang menyerang seperti memperangkap si Cao Fang. Keterampilan magis kau itu luar biasa, dan itu adalah ancaman tertentu bagiku. Jadi aku nggak akan membiarkan kamu mendekat. Aku akan menggunakan teknik jarak jauh untuk menyerangmu. Aku pikir sampah trading Void Realm itu bisa menghancurkanmu. Tetapi aku gak menyangka bahwa aku yang akan melakukannya sendiri pada akhirnya. Tetapi itu adalah suatu kemuliaan bagimu, bisa mati di tanganku. Sayang sekali, kau terlambat. Jadi sekarang bukan aku yang akan mati, tapi kau. Kartu Spike gak terkalahkan. Aktifkan! Ting, Host Cao Fang menggunakan kartu Spike gak terkalahkan. Dan durasi waktu tak terkalahkan adalah 5 detik. Waduh, 5 detik doang. Waduh, 5 detik doang. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Kekuatan yang begitu kuat muncul dari anak ini. Bahkan Master Qian Luo yang menyegelku saat itu gak bisa menandingi kekuatan ini. Aku sudah mengatakan bahwa hari ini kau pasti akan mati. Gak, aku gak bisa menahan ini. Si orang ini mencoba memunculkan beberapa perisai gitulah untuk menahan serangan Cao Fang. Tapi karena terlalu kuat, serangan Cao Fang tembus dan berhasil menusuk dia. Bagaimana ini mungkin? Kau, tolong ampuni aku. Aku bersedia menjadi budakmu. Aku sudah bilang, bahkan kalau kau bersumpah untuk menjadi anjingku, aku tetap akan membunuhmu juga. Aku mohon, aku gak ingin mati. Aku adalah seorang Void Martial Realm. Kekuatanku cukup untuk memungkinkanmu menguasai gurun. Kau gak perlu membunuhku. Aku gak bisa menjadi anjingmu, tapi aku bisa menjadi bajingan, kura-kura, kotoran, bahkan tumbalmu, apapun itu. Tolong. Aku benar-benar gak ingin mati. Aku gak mau mati. Gak heran jika tulang rawan yang menggertak dan takut akan sebuah kesulitan diturunkan ke gurun. Apa tuh? Gak heran jika tulang rawan yang menggertak dan takut akan sebuah kesulitan diturunkan ke gurun. Explosion! Duar! Aku gak bisa terima ini. Ting! Selamat kepada Host Cao Fang karena telah membunuh Boys Void Martial Realm dan mendapatkan Sacred Code of Killing, Pil Trading Void Realm 100, Pil Void Martial Real 50, Pil 100 Tribulation 10, Yama Talisman dan artefak suci kelas menengah Swimming 1 juta batu void peta langit, kartu item spesial, kartu statis waktu, item spesial api suci Vermilion, fragment Macong 50. Karena host membunuh Void Martial Realm untuk pertama kalinya, mendapatkan hadiah tambahan dan meningkatkan kultivasinya 3 tingkat sekaligus. Ting, selamat kepada host Cao Fang atas peningkatannya. Basis kultivasinya saat ini adalah Wushu bintang 5. Akhirnya selesai juga dan semua musuh juga telah dikalahkan. Dengan keadaan ini, ancaman di gurun juga berkurang. Tuan muda, terima kasih telah melakukan ini untukku. Cao Fang merespon, jika itu demi dirimu, aku akan dengan senang hati melakukannya. Dan semua orang pun langsung memberi hormat. Selamat atas kemenangannya Tuan. Tuan sangat perkasa. Bangunlah. Kalian semua telah berkontribusi pada kemenangan besar ini. Dan sekarang aku akan menghadiahi kalian semua. An Yue, An Xiang, ini adalah Sacred Code of Killing yang dapat membantu kalian memahami jalan pembunuhan. Terima kasih Tuan. Zilong, Tianwei, pedang ini adalah sebuah artefak. Meskipun kalian sudah memiliki senjata di tangan kalian bisa menelannya untuk meningkatkan kekuatan senjata kalian. Terima kasih Tuan. Dan ini adalah Pil God Breaking dan Pil Taksu.
pil ini bisa membantu kalian menerobos ke puncak Wusheng dan juga puncak Wushen. Terima kasih Tuan, bahkan ada obat yang bisa membantu menembus hingga ke puncak. Tuan terlalu hebat. Ternyata keputusanku benar untuk mengikuti Tuan. Meskipun pertempuran ini telah berakhir, beberapa kekuatan tersembunyi di gurun belum sepenuhnya musnah. Kalian semua beristirahatlah sebentar. 1 bulan kemudian, 4 pasukan akan dikirim. Kali ini, aku ingin menyatukan gurun sepenuhnya. Menyatukan gurun! Dan akhirnya, nih Cao Fang kayak ke tahta kali ya. Balik nih. Kali ini, aku membunuh 2 bos dan mendapatkan banyak hal. Inilah saatnya untuk melihat apa yang sudah aku dapatkan. Mari kita lihat apa yang didapatkan setelah mengalahkan Ling Xuan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!